Ini kan anak perempuan ya, sering kali pulang malam dan kadang-kadang kalau saya BBM, saya telepon itu jarang diangkat. Begitu sampai pulang katanya, tadi udah diangkat mah telepon, tiba-tiba mati, sering begitu. Dan Innalillahi. saya kan nggak enak sama tetangga juga Mbak Ayu ya, pulang malam. Dia sih bilang memang ngerjain tugas katanya. Itu sering-sering sekali gitu dan jarang ngasih kabar sebelumnya ngasih kabar itu jarang. Mendadak mah harus ada ini karena temennya baru bisa ketemunya hari ini. Itu yang akhirnya bikin mama sampai marah. Saya usir itu anaknya memang karena saya pulang malam gitu saya juga nggak enak Mbak Ayu ya karena kan saya ini sendiri gitu kan ya, papanya sudah nggak ada. Single mother, single Iya, parent. papanya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Nah buat Dea, mama kan gak suka Dea pulang malam. Dea mendingan pulangnya pagi. Parah itu Mas Dani. Masih semangat, masih penuh studionya. Berarti pasti masih nungguin yang spesial. Sekarang ini kalau udah ada karpet pink, tandanya kita mau menyaksikan orang-orang yang bilang sayang sama orang-orang terdekatnya. Apa hari ini mau balikan sama mantannya? Atau mau nembak calon pacar? Atau mau ngelamar? Atau mau kawin massal? Yang pasti kita ada di dahsyatnya bilang. Saya. Hari ini sudah ada cewek cantik. Cewek cantik. Halo. Cewek, bapak yang jemput masa saya? Oh, hai. Sebentar, namanya siapa? Dea Chan. Dea, kita pernah ketemu belum sebenarnya? Belum kayaknya. Belum? Kita pernah ketemu lagi. Di mana? Soalnya ada jejak langkah kamu di hati aku. Dea. Dea, Dea, apa kabar? Baik. Dea nih cantik, senyumnya manis tapi kayaknya ada kesenduan gitu di iya matanya. ada sesuatu. Lagi ada gundah gulana apa yang mau di-share sama sahabat dahsyat? Eh, Gimana ya, kayak kesel tapi ya sedih juga gitu Kak. Kesel tapi sedih. Kayaknya dia belum minum ya. Boleh dibikinin teh dulu nggak? Hei, itu Raffi Ahmad host dahsyat. Oh maaf. Kok suruh Ya. bikin teh? Iya, iya. Jadi lagi kesel tapi Iya ada sedih juga. Apa yang bikin Dea kesel, sedih? Ini Sama teman, pacar, atau kenalan? SMS nggak dibalas-balas kali atau BB Makan nggak hati. dibalas-balas. bukan, Telepon nggak diangkat. bukan. bukan. Nggak semua masalah tentang SMS dan telepon. Masalahnya kayaknya lebih berat ya. Iya. Boleh diceritain nggak? Masalahnya beratan mana lemari Belanda? Lemari Belanda berat tuh. Oke. Apa dia? Sama siapa? Sama teman, pacar, Enggak sama mama. sama mama. Iya. Mamanya ajak kenalan dulu sama aku mendingan. Siapa tahu setelah mamanya udah kenalan sama aku, masalahnya bisa selesai. Kenapa masalah sama mama jadi mengganggu kamu banget gitu? Emang apa yang kamu lakukan sama mama? Nggak, jadi ceritanya gini, kan dia ada tugas kuliah, tugas kelompok gitu dan itu memang kelompoknya berdua dan teman dia tuh cowok. Tiap kali kerja kan dia deadline-nya ada kayak oke, sebulan gitu. Jadi tiap hari kerja cari bahan, pulangnya tuh selalu malam. Nah mama itu yang bikin kesel tuh tiap kali pulang tuh langsung dimarahin kan emang pulangnya selalu malam karena banyak. Jam 12 tapi dia nggak ngapa-ngapain. Terus emang dia tuh tetap kok tanggung jawab kayak nganterin dia pulang atau gimana tapi malah diusir gitu loh sama mama. Ya aku keselnya kayak dia itu teman aku, mama tuh nggak pernah percaya kayak gitu, nganggapnya macem-macem kayak apa kayak padahal tuh udah dijelasin gitu loh. Jadi keselnya kayak ya ampun ini tuh anaknya udah sampai temennya aja nganterin pulang tapi masih dicurigain sampai aku juga nggak enak sama temen aku gitu loh Kak, sampai diusir gitu. Jadi ya sekarang kayak kerja kelompoknya juga ya udah nggak enak gitu. Dea tadi bilang setiap hari nyari bahan. Dea kerja di perusahaan konveksi. Enggak, bahan kuliah. Orang lagi bete-bete dibilang kerja di toko konveksi.
bahan buat kuliah gitu. Oh, materi. Materi, maksudnya research ya. Iya. Enggak, kenapa dia nggak coba jelasin ke mama Iya. kalau ini kan ini teman mah. Kan biasanya Udah. mama bisa diajak ngobrol. Udah ya itu keselnya orang kita nggak ada apa-apa gitu loh. Udah jelasnya juga udah dikasih tunjuk ini loh tugasnya kayak gitu tapi aduh susah deh. Oh jadi Kayak mungkin kalau orang tua tuh kayak mama aku tuh masih kolot banget gitu. Masa ya udah zaman sekarang maksudnya ya nggak apa-apa dong namanya temenan berdua kayak kerjaan orang bener-bener gak ngapa-ngapain. Tapi selama kamu pergi sampai pulang, kamu ngasih kabar nggak ke mama? Ya emang jarang ngasih kabar sih bener. Cuman kan emang ada lagi kadang kalau misalnya mama telepon ya aku masih angkat gitu. Mungkin itu ya biasanya kalau seorang ibu tuh sebenarnya cuma khawatir. Jadi sebenarnya hanya perlu dikasih kabar. Makanya dia tuh marah bukan karena dia kesel sama kamu atau kesel ngabarin sama itu penting berarti ya. kesel sama teman kamu, tapi dia khawatir, dia pengen kamu ngasih kabar bahwa kamu baik-baik aja. Iya tapi temen aku gak usah diusir juga kali. Mungkin sampai mama kamu di- berpikir kamu dugem kali sama teman kamu. Bisa jadi. Kamu cari Mbak ngerjain tugas atau misalnya main sampai tengah malam. Kan udah dikasih tunjuk bahan yang udah Makanya kamu diiniin. kabarin, kalau nggak dikabarin orang mungkin bisa kesel juga gitu. Iya sih tapi ya jangan gitu juga maksudnya orang bahan yang udah dikerjain hari itu juga udah dia udah dikasih kayak gitu kan masih sampai Coba diusir-usir gitu. Biasain kabarin gitu ke orang yang memang deket tuh, lagi sama mama. Ada kadang kalau misalnya mama telepon ya aku masih angkat kayak gitu sih. Iya, terus mama terakhir kali ngusirnya gimana? Kok sampai diusir emang? Kamu pulang jam berapa waktu itu? Jam 12-an gitu. Kalau mama SMS kamu dibalas nggak sama kamu? Ya dibalas cuman gak langsung cepet dibalas saat itu Nah. juga kan namanya juga kan kerjain tugas masa Jangan gitu, orang kan saat itu apalagi juga. kalau mama orang lagi kangen sama kamu, mama tuh berekspektasi pengen cepet dibalas. Kalau kamu nggak ngabarin Ya cepet-cepet, tapi kalau misalnya lagi ngerjain Tapi- tugas mau gimana? Tapi kamu kalau lagi marah sama mama nggak di-delete kan BBM-nya? Mama tetap ada di BBM kamu ya? Ada, Iya. cuman ya Temenan sama nggak kamu lah. di BBM ya? Iyalah, Iya, nggak itu tandanya. delpon-delponan. Kamu katanya sayang sama mama, tapi mama minta pulsa 100.000 waktu di polsek kamu nggak ngasih. Bukan itu mamanya. Jadi kamu masih kesel sama mama karena mama terakhir kali sampai ngusir teman kamu. Oke. Menurut kamu itu keterlaluan. Iya, padahal udah dijelasin gitu. Meskipun ya kalau misalnya emang telat ya ngertiin lah namanya juga lagi ngerjain tugas nggak langsung saat itu juga balas saat itu juga balas kan. Nah itu kan dari sudut Pandang. pandang kamu. Iya. Kamu juga nggak bisa maksain mama ada di sudut pandang kamu. Iya. Mama juga sebagai orang tua pengen tahu kabar anaknya, apalagi anaknya cewek sampai tengah malam. Nah, mungkin mama berpikir ke arah situ. benar, dan kamu ada di sudut merah, kita panggilkan di sudut biru mamanya. Oh langsung aja kita tanya. Oh ini dia. Mama Dea. Mama Dea, ibunda tercinta mama selamat datang Kabar, di Mama. Dasia. Mirip ya? Silakan. Mirip. Ya iyalah orang maknya pakai nanya loh. Tuh. Tuh. Mama kalau Semarang. sibuk, mama kalau sibuk nyiumnya saya wakilin boleh? Ada Dea, ada Mama, ada Papa, silakan duduk. Iya, saya papanya. Ini papa, maaf pekerjaannya apa ya pak? Kang Somai. Nanya lo. Kita lupakan Papa Somai, kita mau tanya Mama. Mama, Dea nih lagi bete banget ceritanya. Maklum lah anak zaman sekarang itu kalau bete itu meluap-luap, kadang emosional, lebih emosi daripada orang tuanya kadang-kadang. Tadi Dea udah ceritain kenapa dia bisa bete karena katanya mama sampai ngusir temennya. Kalau kita boleh tahu kalau dari cerita mama nih, versi mama nih, bagaimana tuh keadaannya sampai akhirnya temennya dia diusir? Apa betul? Iya memang benar Mbak Ayu. Cuman saya pikir itu gini loh. Ini kan anak perempuan ya. Sering kali pulang malam dan kadang-kadang kalau saya BBM, saya telepon itu jarang diangkat. Begitu sampai pulang katanya, tadi udah diangkat mah telepon, mati tiba-tiba mati, sering begitu. Dan Innalillahi. saya kan nggak enak sama tetangga juga Mbak Ayu ya, pulang malam. Dia sih bilang memang ngerjain tugas katanya. Itu sering-sering sekali gitu dan jarang ngasih kabar sebelumnya ngasih kabar itu jarang. Mendadak mah harus ada ini karena temennya baru bisa ketemunya hari ini. Itu yang akhirnya bikin mama sampai marah. Saya usir itu anaknya memang karena saya
pulang malam gitu saya juga nggak enak Mbak Ayu ya, karena kan saya ini sendiri gitu kan ya, papanya sudah nggak ada. Single mother, single Ya, parent. papanya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Nah buat Dea, mama kan gak suka Dea pulang malam. Dea mendingan pulangnya pagi. Parah itu Mas Denny. Tapi saya cukup mengerti karena saya dulu itu anak perempuan satu-satunya. Jadi anaknya cuma satu. Dan pasti kekhawatiran kalau pulang malam itu luar biasa. Belum lagi ntar takut diomongin sama tetangga. Walaupun akhirnya saya milih rumah yang gak ada tetangganya. Bener loh, tetangga kadang-kadang bisa bikin bete. Orang kitanya nggak ngapa-ngapain, tetangganya ngerepot sendiri. Betul, Iya. betul ya ibu-ibu? Betul. Makanya tercipta itu lagu. Yang mana? Bisik-bisik tetangga kini mulai mendengar. Lu pakai nyanyi orang lagi curhat. Tapi itu tuh dari sisi mama. Dia gimana dengerinnya? Ternyata mama tuh tambah khawatir karena setiap dia dihubungin susah gitu untuk ngebales. Padahal kan cuma 2 menit atau semenit bahkan ngebales kan nggak ada salahnya. Iya kan, yang namanya juga kerjain tugas nggak harus terfokus sama handphone kan. Lagian kalau misalnya lowbat atau apa-apa juga kadang kalau aku lupa bawa charger atau apa ya nggak bisa hubungin. Oh berarti solusinya nih kasih power bank. Betul. Saya Oh, setuju. udah kelar. Ya, Sudah biar ada, nggak Mas Denny sudah bawa juga. Apa? Sudah Dan bawa juga- juga power bank. Dea kemana-mana bawa sutet. Apa Biar tuh? sinyalnya ada terus. Tapi gini, kalau kita misalnya akan terus berpegang pada cerita kita sendiri-sendiri atau ego masing-masing, tidak akan selesai masalahnya. Yang jelas kalau saya boleh berbagi, Dea itu sebagai anak harus satu, nurut sama mama karena mama tinggal satu. Orang tua itu adalah segala-galanya untuk kita. Kalau menurut saya orang tua itu harga mati. Karena orang yang pertama kali cinta sama kita adalah orang tua, sampai kapanpun. Jadi mama segitu jaga perasaannya sama Dea, jaga Dea karena punya anak perempuan itu nggak gampang, ya Maya. Saya marah itu juga karena kan saya sayang sama Dea gitu, supaya Dea ngerti gitu loh waktu pulang itu kapan. Dan maaf sekali, saya marah karena memang aduh khawatir gitu Mbak Ayu ya, anak jam Apa yang segini paling belum mama pulang. takutin? Apa yang paling mama takutin? Kalau dia belum pulang atau pulang terlalu Ya malam. kemana ini anak, kemana, takut di luar sana kan banyak pergaulan yang Bahaya apalagi Bahaya gitu ketemu ya. cowok kayak gini. meskipun kadang Dea sudah ngabarin juga itu kan kadang-kadang apa bener selalu begitu gitu Mbak Ayu, karena kan anak perempuan gitu kan saya ini. Gak percaya gitu. Bukan nggak percaya sayang, cuman Khawatir. khawatir gitu loh Mbak Ayu, khawatir Jadi sekali. mama tuh masih antara percaya nggak Wajar. percaya. Betul. Kalau Wajar. Dea, ini anak cewek loh. Saya malah anak cowok. Tapi waktu itu saya mendapat perlakuan yang seperti itu dari papa. Tapi akhirnya saya terima kasih. Dia gue waktu itu mau malam tuh mau ngapa-ngapain. Gue ngeliat temen-temen gue pada nongkrong. Gue maghrib kalau udah keluarga udah ngumpul. Udah gak boleh ada yang keluar rumah. Harus di rumah. Iya makanya aku sekarang jadi cowok baik-baik. Tapi mungkin Dea sekarang ada yang mau diucapin nggak sama mama? Bukan amarahnya Dea ya, tapi lebih kepada curhatan Dea atau harapan Dea atas perlakuan mama. Dea tuh pengennya mama seperti apa? Tanpa amarah. Karena kan sebenarnya marah itu hanya ego. Jadi ini marahnya dikesampingkan. Harapan Dea ke mama tuh seperti apa? Ya, Sambil lihat mamanya. ya. Dia pengennya mama tuh kayak percaya sama dia gitu loh. Kan tugas juga udah dikasih, makanya kadang handphone mati juga sebenarnya aku matiin sih. Oh, Sebelahnya dicecer terus gitu. kamu matiin handphone kena pasal pembunuhan. Handphone bukan orang, nggak ada napasnya. Mana dia? Kayak ya kalau misalnya emang dia kerjain tugas tuh ya bener kerjain tugas. Dia juga kan selama ini kalau ada apa-apa bilang, dan mama tuh sebenarnya tahu teman-temannya dia gitu. Cuman kalau sama yang ini emang nggak taunya memang karena kan
teman di kampus juga nggak cuma satu dan ini nggak kenal sama mama. Tapi dia tahu kan kalau matiin handphone itu salah. Iya, iya, ya nggak seneng ini aja dikejar-kejar terus gitu. Tapi Ya. dia paham nggak kekhawatiran mama? Iya, Mama tinggal sendiri loh jagain dia. iya cuman kadang mikirnya kayak masih lebay banget gitu. Enggak lah, enggak lebay. Itu malah kalau gue sih melihat berarti sayangnya mama, pedulinya mama ke dia. Coba dia kasih obat juga buat kekhawatiran mama dengan ngabarin mama. Bilang dulu sebelum dia berangkat, ngasih kabar di saat dia di sana, nelpon mama di saat dia mau pulang. Mungkin itu bisa akan memberikan ketenangan juga buat mama ya, Mam. Gak nyampe 1 Iya. menit ngabarin ya. Kan? Iya. Apalagi Nggak kalau sampai. mamanya udah SMS, udah ngabarin. Iya, berarti kan mama sayang. Tapi mama sayang, Bener. peduli. Dan yang pasti dia harus sadar bahwa yang jagain dia itu mama sendirian. Mungkin kalau sekarang belum kerasa ya karena teman-temannya masih banyak. Nanti di saat dia semakin besar, mama dia tuh udah semakin tua juga dan harus dijaga dan dia harus sadar yang bikin dia berhasil sampai sekarang itu adalah doa mama karena doa mama itu penyambung rezeki dia atau cita-cita dia sama Tuhan. Itu yang harus dia tahu. Dan mungkin dari segi mama mungkin habis ini dibikin perjanjian ya. Oke, dia akan ngabarin jam segini biar mama khawatirnya nggak berlebihan. Jatuhnya besok nggak ngusir teman-temannya lagi gitu ya. Bisa. Jadi sekarang dia boleh saling memaafkan sama mama. Dia minta maaf ya ma. Anak itu permata hati, orang tua itu jantung hati. Jadi semuanya tidak bisa terlepas. Yang jelas semoga di dahsyatnya bilang sayang ini semua masing-masing bisa menyadari kesalahan dan bisa memperbaiki ke depannya. Dan insya Allah Mama Dea dan Dea selalu terjaga dari segala godaan dan bahaya di luar sana. Karena mereka tinggal berdua. Nah, Insya Allah dengan doa ya. mama kalau kewalahan buat jagain dia bisa titipin ke saya. Iya. Dan juga buat Dea, kalau kewalahan menjaga mama, mamanya titipin ke saya. Susah banget nih ngobrol sama Ipin Upin. Baiklah kalau gitu terima kasih ya Dea Mama. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dia udah plong ya. Udah ya. Dia udah lega. Dan Tuh, udah dia mengerti. dia sampai berkaca-kaca loh. Karena ya dia sebenarnya sayang juga sama Mama cuman Iya. kadang-kadang suka gemes aja. Tapi semoga Dea udah ngerti ya. Dan jadi sama-sama berusaha Dea berusaha lebih kasih kabar ke Mama dan ngertiin kekhawatiran Mama. Mama juga lebih mengerti keadaan Dea. Boleh tepuk tangan dong untuk Oke. Dea dan mamanya. Mereka dua-duanya udah plong, Bener. udah gak ada ganjelan. Berarti misi kita hari ini sukses. 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 Oke, baiklah. Itu adalah mama sama papanya. Mama sama papa tuh kan. Mama dan anaknya. Mama dan anaknya. Anaknya tercipta karena ada Kangen papanya. sama suaminya kali ini. Iya dong, aku juga mau bilang sayang sama suami aku. Tapi lagi di luar negeri. Sayang, I love you. Aku juga mau bilang sayang sama istri aku. Iya. Hai buat wanita cantik di rumah. Seandainya semua kata cinta dikumpulkan jadi satu, itu masih belum cukup untuk mewakili perasaan aku pada kamu. Saya udah, Pak Denny udah, Pak Raffi silahkan. Kamu pasti bohong kalau kamu nggak ada orang yang kamu Gak sayang. mungkin, Apapun kata-katanya sampai silahkan. buat seseorang. Buat seseorang yang saya sayangin. Nutup-nutup muka lu kayak PSK ketangkep lu. Bilang, Bilang ke kamera, apa kata-katanya? jangan ditutupin pakai itu dong. Aku sayang kamu. Kok lu nutupin muka sih? Wahyu kan nutupin muka. Oh, sana dong kamera. Ya apapun itu, cobalah percaya sama aku. Meskipun di luar sana dibilang aku ini pembohong. Tapi kasihlah kesempatan buat aku menunjukkan bahwa aku itu sayang sama kamu. Aku juga sayang banget sama kamu. Tapi kamunya sering bikin aku nggak percaya. Ya,
Aku bukan yang gak mau balas SMS kamu, aku tuh bete. Kenapa kamu bete? Ya bete lah, aku sayang sama kamu tapi aku kan sering dengar kamu gimana-gimana sama orang. Ya ibu-ibu, itu orang PA sama orang dong-dong lagi ngobrol. Pokoknya jangan lupa ya, langsung aja kalau mau ikutan dahsyatnya bilang sayang, langsung tweet ke @dahsyatmusik. Mau kirim surat boleh, mau datang ke sini langsung boleh. Pokoknya insya Allah dahsyat banyak pahala ya, menyatukan yang terpisah. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Terima kasih Mama dan Buat Dea. kalian berdua mudah-mudahan Sampai Tetap ketemu lagi. harmonis ya, Iya dong. sayangi mama. Sayangi Mama orang tua apalagi ibu, jalan terdekat menuju surga. Betul, amin insya Allah. Sehat-sehat ya Mama. Oke kalau gitu. Jangan kemana-mana, tetap di Dahsyat.